Hai, selamat datang di channel Programmer Mind Indonesia. Kali ini kita akan membahas tutorial Laravel 9 import export dari dan ke Excel. Di sini kita akan menggunakan library Partner NL Laravel Excel. Oke, kita langsung saja. Pertama di sini saya akan membuat project baru. Di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk Laravel 9, jadi silakan install Laravel 9-nya terlebih dahulu. Nama project saya ialah Laravel Excel. Silakan tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, silakan dibuka project Laravelnya. Oke, kita sudah berhasil menginstal Laravel 9-nya. Selanjutnya kita siapkan database-nya. Kita akan menggunakan studi kasus CRUD user sederhana, yang mana datanya bisa diekspor dan juga bisa diimport untuk memasukkan datanya. Silakan, saya di sini menggunakan Laragon. Saya start MySQL-nya, lalu saya masuk ke database kliennya. Saya pilih MySQL. Sini saya akan buat database baru, namanya Laravel Excel. Di sini sudah terbuat. Lalu kita perlu menyesuaikan credential database kita. Di sini nama database-nya disesuaikan. Misal tadi saya namanya Laravel Excel, maka saya sesuaikan. Username dan password-nya juga disesuaikan. Selanjutnya kita persiapkan database migration-nya. Tapi untuk di Laravel 9 ini kita sudah dibuat migration-nya. Nah, seperti ini juga sudah cukup. Jadi kita biarkan. Kalau untuk seeder-nya juga kita siapkan. Pastikan kita bisa membuat fake data untuk usernya. Di Laravel 9 ini sudah ada factory user, di sini sudah terbuat, dan tinggal di sini di uncomment ini comment untuk membuat user factory-nya yang akan membuat 10 data ini. Lalu jika sudah oke semuanya, ini sudah oke, kita migrate seed, PHP Artisan migrate seed untuk mengenerate database migration beserta dengan seeder-nya. Lalu kita migrate seed. Oke, sudah selesai, sudah berhasil. Kita bisa cek di sini. Jika di refresh sudah ada. Ini adalah tabel usernya. Tabel user. Nah, ini. Lalu selanjutnya adalah menginstal package Laravel Excel-nya. Untuk package-nya di sini silahkan ke sini,
ke GitHub-nya partner NL Laravel Excel. Lalu ke websitenya, buka websitenya. Di sini sudah ada komen install-nya. Ini untuk menginstal versi terbaru Laravel Excel yang saat ini versi terbarunya adalah 3.1. Jadi nanti ini akan menginstal Laravel Excel versi 3.1. Udah itu kita copy paste saja. Enter. Kita install dengan menggunakan Composer Package Manager. Lalu tunggu sampai selesai. Jika proses instalasi Laravel Excel sudah selesai, maka kita coba lanjutkan untuk konfigurasi Laravel Excel di aplikasi Laravel kita. Untuk Excel Service Provider di sini katanya sudah auto discovered dan sudah terregister di Laravel. Jadi kita tidak perlu konfigurasi apa-apa lagi. Lalu untuk fasadnya juga sudah terregister. Sisanya adalah tinggal kita mempublish konfigurasi Laravel Excel ini. Ini sebenarnya tidak wajib, tapi baiknya tetap dipublish agar nanti ketika ingin mengkustomisasi konfigurasi di package Laravel Excel ini akan lebih mudah. Tinggal ubah parameternya. Copy paste saja, lalu enter. Oke, di sini sudah berhasil di copy. Selanjutnya kita akan membuat routing untuk page index user, URL import dan export user kita. Kita pergi ke routes web.php. Nah, di sini kita akan buat route-nya. Pertama kita use dulu controller usernya. Ini controllernya belum kita buat, tapi kita coba tuliskan dulu. Yang selanjutnya nanti akan kita buat. Kita use. Sudah itu kita buat routingnya. Pertama kita akan buat page untuk list data usernya. Kita buat seperti ini. Kita menggunakan controller, user controller. Metodenya index. Lalu kita beri nama. Namanya adalah users.index. Sudah itu kita buat route yang kedua. Ini adalah route untuk import data user. Controllernya sama. Metodenya import. Name-nya import. Users.import. Yang ketiga adalah route untuk export. Controllernya sama. Metodenya export. Name-nya beri nama users.export. Selanjutnya kita buat export class. Cara membuatnya ialah dengan menggunakan perintah PHP artisan make export user export. Lalu gunakan flag min model dan isi nilainya user. Komen artisan ini sudah ada di Laravel Excel. Jadi ini akan berjalan. Kita coba jalankan. Sudah berhasil terbuat. Lalu kita buka. Bisa diklik ini, kontrol klik kiri.
atau cari di app exports. Nah, di sini kita akan membuat datanya itu dari query. Ini bisa menggunakan collection, bisa menggunakan query. Kita akan menggunakan query, jadi nanti akan implement class from query. Lalu kita juga akan menggunakan heading. Jadi kita akan mengimplement class namanya with headings. Untuk implementasi query, di sini sudah ada caranya di dokumentasi Laravel Excel-nya. Kita perlu mengimplement from query. Di sini kita silakan kopas saja ini, use from query ini. Kita kembali ke aplikasi Laravel kita. Ini bisa dihapus. Kita menggunakan from query, lalu implement di sini. Ini ganti jadi from query. Selanjutnya kita akan menggunakan headings. Untuk menggunakan headings kita perlu mengimplement with headings. Kita tulis dulu use-nya. Lalu kita implement with headings ini. Seperti ini. Selanjutnya kita tulis, kita implementasikan metode wajib dari with headings. Namanya adalah headings. Jadi di sini collection ini bisa kita hapus atau kita tulis ulang jadi headings. Lalu kita type in return-nya. Kita deklarasikan return value-nya, array seperti ini. Lalu kita tulis nilai-nilai yang akan dijadikan sebagai heading-nya. Di sini kita akan menggunakan ID, lalu name, lalu email verified at. Kita akan print semuanya, semua kolom yang ada di database kecuali password. Di sini untuk copy baris per baris ini di Windows saya menggunakan Shift Alt bawah seperti ini. Atau kalau ke atas seperti ini. Jika kalian ingin tahu. Sesudah menulis semua headings, kita implementasikan metode wajib dari from query. Namanya query. Silakan tulis public function query. Lalu return user query. Seperti ini. Di sini sudah di use ya usernya. Jadi kita tidak perlu use lagi. Selanjutnya kita akan coba buat kelas importnya. Untuk membuat kelas import, silahkan buka terminalnya lagi, bisa Ctrl backtick atau view terminal. Kita akan buat menggunakan perintah php artisan make import, nama kelasnya user import, lalu gunakan flag main model, nilainya user, enter. Lalu kita buka user import ini, ada di app imports user import. Di sini kita akan mengimplement class to model dan with heading row. Kita akan menggunakan with heading row agar ketika kita mau mengimport di atas nilainya itu di baris paling pertama Excel-nya, kita bisa menuliskan
label kolomnya. Jadi andaikan nanti dipakai user tidak akan kebingungan, meng mengisi apa apa yang harus diisi di baris dan kolom tertentu. Fiturnya bisa dilihat di sini, bisa dicari, namanya with heading row. Nah ini, with heading row, kita akan gunakan ini. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah ada function model. Oh ya, di use dulu. Kita use dulu. Kita use dulu. Seperti ini. Lalu kita implement kelasnya. Seperti ini. Lalu kita return heading kolom-kolom yang akan kita jadikan headingnya. Kita akan memasangkan kolom name di tabel user kita dengan row namanya name. Nanti di file Excel itu kita bisa tuliskan di atasnya name seperti ini. Lalu selanjutnya kita pasangkan kolom email di tabel user dengan heading email seperti ini. Lalu kita akan pasangkan juga password dengan heading row password seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat user controller. Untuk membuat user controller kita bisa menggunakan perintah artisannya, make controller user controller seperti ini. Jika sudah berhasil dibuat, silakan dibuka. Kita akan implementasikan satu-satu metode yang kita butuhkan, yaitu index, import, dan export. Kita akan buat function index dulu. Nanti kita akan buat ini di view namanya di dalam folder users, view-nya index. File view-nya namanya index. Jadi kita tuliskan seperti ini, users.index. Lalu kita akan passing data user kita. Seperti ini. Jangan lupa di use dulu di sini. App models user. Selanjutnya kita buat function untuk import data. Buat namanya import. Lalu kita di sini akan menggunakan request karena kita perlu file requestannya dari front end. Jadi kita inject di sini facade request. Di sini sudah teruse ya, sudah diuse di sini. Jadi selanjutnya kita tulis kode untuk importnya. Pertama kita use dulu di sini Excel-nya, facade Excel-nya. Lalu kita buat kode importnya menggunakan Excel import. Di sini bisa dicari ya di dokumentasinya.
seperti ini. Kita masukkan kelas importnya, lalu kita masukkan sumber datanya. Kita coba implementasikan. Tulis new user import, masukkan kelas importnya, lalu masukkan sumber datanya. Sumber datanya adalah dari front end, nama requestnya file, yang mana berupa file juga. Kodenya seperti ini. Kita ambil file di temporary storage. Lalu kita kembalikan user ke page asalnya. Jangan lupa di sini di include, jangan lupa di use app import user import. Seperti ini. Selanjutnya kita akan implementasikan function export. Public function export. Lalu caranya adalah dengan Excel download, masukkan kelas exportnya, lalu namanya. Bisa dilihat di dokumentasi. Di sini ya. Nah, seperti ini. Bisa di copy saja. Excel download, new user, kita pakai user export. Lalu namanya biarkan users.xlsx. Sampai di sini user controller kita sudah siap. Selanjutnya kita akan membuat view user list. Silakan ke resources, views. Lalu di sini kita buat folder baru namanya users. Dan buat file baru namanya index.blade.php. Kita akan menggunakan Blade Laravel. Untuk mempersingkat waktu, saya akan kopas saja kodenya. Nanti kodenya akan saya kasih di deskripsi video. Sudah di kopas, sekarang silakan bisa dicoba Laravelnya. Kita buka di sini. Nah, di sini sudah terbuat page-nya. Lalu di sini sudah tergenerate. Saya terangkan dulu kodenya ya. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5. Saya menggunakan CDN-nya. Saya menggunakan link ref. Saya panggil CDN-nya di sini. Lalu ini title di page-nya. Lalu saya buat form yang action-nya adalah users import. Ini saya buat ini, form ini. Saya panggil route import user. Metodenya adalah post. Lalu saya menggunakan enc type multipart form data. Saya gunakan srf seperti biasa. Lalu saya buat button namanya import data ini di sini. Lalu saya buat button satu lagi namanya export data. Saya masukkan ref-nya users.export. Seperti yang sudah kita buat di sini di routesweb.php. Selanjutnya saya membuat tabel di sini. Kolom headingnya pagar, name, dan email. Lalu saya iterate variable users ini dari controller di sini.
users, saya iterate di sini. Dan karena di sini sudah terpasang semua route-nya dengan view-nya, kita bisa langsung coba aplikasi import export kita. Pertama, kita akan coba import data dulu. Misalkan saya buat datanya, saya buat heading-nya dulu. Name, email, password. Cukup seperti ini. Sudah kita selesai membuat datanya, silakan di save. Saya akan menggunakan XLSX. Save. Selesai. Sebelumnya kita akan ada sedikit perubahan dulu. Jadi best practice-nya di sini password di hash. Jadi saya edit sedikit kode ini. Saya gunakan helper bcrypt, helper Laravel. Baru memasangkan kolom passwordnya. Kembali lagi, kita coba masukkan data kita. Ini users import open, lalu import data. Oh, ada error. Ternyata saya salah menggunakan HTTP verb-nya. Kita di sini gunakan POST untuk import dan ekspornya. Sudah itu coba import data lagi. Nah, ini sudah berhasil. Pian sudah ada, Dadang juga sudah ada. Oke, sampai di sini import data sudah berhasil, sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba ekspor data. Tinggal diklik. Error, saya lupa ekspor ini menggunakan get saja ya. Tidak perlu menggunakan post. Sudah itu kita coba ekspor data lagi. User export not found. Jadi saya juga lupa ternyata untuk use user export. Di use dulu, silakan. Ininya ganti namespace-nya. Sudah itu coba ulangi. Nah, sudah terdownload, kita coba buka. Dan berhasil. Semua data user sudah berhasil terekspor. Jadi dengan ini tutorial kita sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.